Apakah mirip kayak em, mungkin kalau di daerah saya ada museum gitu, artinya siapa mungkin teman-teman mau tertarik, dia juga cukup Organisasinya itu lebih erat. Untuk pengalamannya sendiri, banyak jadi masa depan atau apapun teman-teman semuanya atau ada yang mau melanjutkan, bukan masalah PTN atau PTN, masa depan itu ada di sini. Ramadan tiba. Kawan-kawan jangan lupa share, like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya. Dadah! Teman-teman semuanya, oke, selamat datang di channel Noel dan ini ya kan, yang kita akan membahas sebuah apa sih duta kesehatan itu ya. Kenapa saya mau membahas duta kesehatan? Karena saya juga penasaran itu bagaimana duta kesehatan itu, apakah mirip kayak mungkin kalau di daerah saya ada Gusiu gitu ya, di Mojokerto ada Gusiu, terus mereka itu di Surabaya Raka Raki itu, kalau itu kan Jawa Timur ya teman-teman, mungkin kayak gitu atau bagaimana juga, soalnya kita juga nggak tahu sistemnya bagaimana mungkin. Dan saya juga mengundang perwakilan dari duta kesehatan yang mewakili dari Setikes Hang Tua ya teman-teman. Nah, dia adalah duta kesehatan di Setikes Hang Tua. Oke, di daerah Surabaya teman-teman utamanya. Nanti saya kenalkan, nanti beliau akan mengenalkan dirinya dan akan memberikan sharing untuk teman-teman dan adik-adik bagaimana sih duta itu, bagaimana menjadi duta atau apa sih duta kesehatan itu, kayak gitu ya teman-teman. Uh, kita akan mulai tuh teman-teman di ngobrol bareng di Noel Daniel. Oke. Uh, Sofinanda ya, Sofiananda. Oke, Iya, halo Mas. ya halo. Terima kasih untuk waktunya ya adik Iya, Sofiananda sama-sama. yang undang ke channel saya, karena beliau adalah duta kesehatan di Setikes Hang Tua ya teman-teman, di tahun 2021 ini. Nah, itu. Sebelum saya mulai pertanyaan-pertanyaan, sebelum saya mulai wawancara gitu sama beliau, mungkin beliau mau mengenalkan diri, asal dari mana, sekolah di mana kayak gitu. Namanya siapa, boleh IG-nya siapa, mungkin teman-teman mau tertarik, dia juga cukup belum mungkin. Oke, teman-teman, saya serahkan ke beliau. Hai teman-teman, perkenalkan, aku Sofia Nanda Arisyah dari Stikes Sang Tua Surabaya, salah satu duta kesehatan Stikes Sang Tua Surabaya tahun 2021. Aku dari Prodi S1 Gizi. Oke, terima kasih. Iya, uh, beliau saudara Nanda, dia dari Siti Keswanto ya teman-teman, dia juga duta gitu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah kenal mungkin daerah-daerah sini, daerah Mojokerto atau daerah Dawar di sini tempat saya, mungkin sudah kenal semua teman-teman dengan kakak Sofia Nanda ini ya teman-teman. Sebelum kita mulai untuk pertanyaan, mungkin pengalaman beliau menjadi duta kesehatan di Setika Sang Tua itu bagaimana sih, apa yang didapat dan lain-lain gitu. Silakan untuk Kak Sofia Nanda. Iya, terima kasih Mas. Ya, Untuk pengalamannya sendiri itu pasti banyak sekali ya. Setelah mengikuti duta kesehatan Stikes Sang Tua itu pastinya saya menjadi lebih percaya diri. Setelah itu, saat mengikuti duta kesehatan, kita juga dilatih public speaking-nya. Selain itu juga kita lebih dilatih untuk melakukan kegiatan sama-sama. Jadi organisasinya itu lebih erat. Untuk pengalamannya sendiri banyak sekali dan
kita juga pasti dilatih untuk mandiri. Ada lagi yang mau di-sharingkan untuk pengalamannya? Itu sih saat kalau mau jadi duta kesehatan itu kan kalau saat mau grand final itu pasti ada karantinanya ya Mas. Ya. Jadi kalau saat kita karantina itu kita dilatih untuk disiplin. Selain itu juga kita juga harus taat sama peraturan. Kalau kita melanggar satu peraturan itu pasti ada hukumannya. Jadi kita tuh benar-benar dilatih untuk mentaati peraturan tersebut. Jadi nantinya kita tuh menjadi duta kesehatan bukan hanya yang pintar di dunia kesehatan, tetapi juga memiliki skill yang bagus, attitude yang bagus, dan juga taat pada aturan. Terima kasih, Mas. Oke. Iya. Terima kasih untuk pembagian pengalaman Kak Sofiananda di Duta Kesehatan di Setika Sang Tua ya teman di Surabaya. Sebelum kita mulai untuk pertanyaan, mungkin apa ya yang kita rasakan mungkin ya gimana sih duta itu, bagaimana duta gitu. Mungkin banyak teman-teman itu yang tanya, kenapa sih teman-teman mau jadi duta atau mungkin yang lain gitu ya teman-teman. Bagaimana sih, kenapa gitu loh. Apakah cuma untuk mencari pengalaman saja atau bagaimana itu. Nah sebelum kita masuk lebih dalam lagi gitu teman-teman, kita akan lebih mengenal dulu duta kesehatan itu apa gitu loh ya. Bagaimana gitu. Apa sih menurut Kak Sofiananda duta kesehatan itu gitu. Bagaimana sih duta kesehatan itu Kak? Ya, terima kasih Mas Noel. Ya. Untuk duta kesehatan Stikes Hang Tuah Surabaya sendiri, ini merupakan ikonnya kampus. Jadi ini tuh ikon kampus yang bergerak di bidang kesehatan. Jadi nantinya tuh orang luar itu bisa tahu kampus Stikes Hang Tuah itu bagaimana sih. Jadi kita juga bisa mempromosikan kampus. Selain bergerak di bidang kesehatan, kita juga mempromosikan kampus Stikes Hang Tuah Surabaya agar masyarakat itu lebih mengenal secara luas gitu, Mas. Oh gitu ya. Jadi duta kesehatan di Setika Sang Tua itu lebih fokus ke mengenalkan gitu, mengenalkan kampus Setika Sang Tua itu bagaimana gitu ya teman, untuk mengajak teman-teman lebih maju lagi, untuk mengajak teman-teman lebih sukses lagi di Setika Sang Tua kayak gitu ya. Iya Mas, terutama di bidang kesehatan. Jadi bergeraknya itu di bidang kesehatan. Oke, ya. Terima kasih untuk penjelasannya di duta kesehatan itu. Teman-teman mungkin bisa belajar duta kesehatan di Hang Tua gitu ya teman-teman. Mungkin tahun ini di Setika Sang Tua juga pembukaan pendaftaran, silakan teman-teman mungkin mau daftar ke sana silakan gitu ya teman-teman. Ya, sebelum kita lanjut, mungkin banyak sih teman-teman tanya gini, menurut kakak ya, kakak kenapa memilih di Setika Sang Tua? Kenapa dulu nggak ambil di PTN? Kenapa PTS gitu? Mungkin kakak ada pengalaman sendiri gitu ya. Bagaimana kak? Kenapa gitu? Ya, terima kasih Mas Mel. Ya. Dulu awalnya saya ikut daftar di SNMPTN di salah satu PTN di Surabaya. Setelah itu, tapi nggak lolos. Akhirnya saya cari-cari, ya buat ngisi-ngisi sebelum SBMPTN lah Mas. Biar takutnya nanti kalau SBMPTN-nya sulit atau gimana, saya nggak lolos. Jadinya saya cari-cari buat sebelum SBMPTN. Setelah itu saya dapat dari media sosial, itu ada Stikes Hang Tuah Surabaya, dan kebetulan ada jurusan saya, S1 Gizi. Nah kebetulan S1 Gizi ini untuk di Surabaya ini agak susah Mas.
kalau cari jurusan S1 Gizi ini agak susah. Akhirnya saya daftar, setelah itu mengikuti beberapa tes, dan saat pengumuman ternyata akhirnya saya memutuskan untuk ya sudah, saya di Stikes Hang Tuah Surabaya saja dan tidak melanjutkan untuk pendaftaran SBMPTN. Dan saya melihat juga Stikes Hang Tuah ini merupakan sekolah tinggi ilmu kesehatan yang bagus dan pendidikannya sangat bagus, fasilitasnya juga bagus dan orang-orangnya juga sangat enak gitu loh, Mas. Iya. Oke. Jadi Kak Sofiananda dulu ya PTN ya teman-teman, tapi kenapa nggak ambil di PTN terus? Karena sudah dijelaskan sama beliau. Jadi mungkin pandangannya sama saya juga. Saya juga PTS teman-teman. Kenapa sih gitu? Kenapa ambil PTS? Nah, pasti semua awalnya kita ambil PTN teman-teman. Tapi kalau bukan jalannya dari Tuhan, ya kita nggak bisa gitu ya teman-teman. Mungkin ini jalannya Tuhan. Jadi banyak yang kemarin juga yang sudah dijelaskan di channel saya di part satunya yang pembahasan skripsi. Beliau juga kan dulu juga PTN, tapi kenapa ambil PTS kayak gitu. Jadi masa depan atau apapun teman-teman semuanya atau adik-adik yang mau melanjutkan, bukan masalah PTN atau PTS, masa depan itu ada di diri kalian sendiri teman-teman. Ya, oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Kenapa sih Kak kan masuk di Stikes Hang Tuah itu ya? Kenapa kok langsung ambil atau ikut duta kesehatannya gitu? Kan di sana mungkin banyak juga organisasi-organisasi lain kayak gitu. Mungkin ada BEM atau yang lain gitu ya teman-teman. Mungkin yang menaungi untuk talenta kita kayak gitu. Kenapa kakak memilih ikut duta kesehatan? Kenapa ya kak? Ya, terima kasih Mas. Ya. Untuk awalnya sendiri itu karena diwajibkan. Jadi awalnya itu untuk prodi S1 Gizi itu diwajibkan untuk ikut tes duta kesehatan Stikes Hang Tuah Surabaya. Akhirnya saya ikut tes dan sebenarnya awal-awal itu saya kayak nggak yakin saya bakalan lolos. Tapi ternyata saya lolos sampai ke babak grand final. Dan akhirnya saya di situ percaya bahwa saya tuh bisa. Dan saya juga suka untuk melakukan kegiatan seperti pengabdian masyarakat dan juga kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk saya tekuni saat karantina itu saya benar-benar belajar dan benar-benar menjalani dengan ikhlas dan dengan sabar karena karantinanya yang cukup berat. Jadinya dan saat grand final itu ya alhamdulillah bisa menjadi duta kesehatan Stikes Hang Tuah Surabaya. Ya, puji Tuhan ya Kak Sofiananda bisa masuk grand final gitu ya di duta kesehatan. Itu awal-awalnya cuma coba pengen ikut, cuma diwajibkan baik itu ternyata sudah masuk duta kesehatan. Wih, hebat kayak gitu ya. Oke teman-teman, kita juga lanjut lagi. Mungkin teman-teman juga penasaran gitu ya. Kegiatan apa sih yang ada di duta kesehatan? Apakah cuma mengenalkan kampus? Apakah cuma tentang kesehatan aja? Tadi sudah disinggung juga dari Kak Sofiananda yang kita juga bermasyarakat. Mungkin kegiatan apa yang akan Kak Sofiananda jelaskan gitu? Mungkin teman-teman juga kepo bagaimana sih kegiatan apa aja sih yang ada di duta kesehatan gitu? Silakan Kak. Ya, untuk kegiatan duta kesehatan Stikes Hang Tuah Surabaya itu banyak sekali, Mas. Yang pertama itu ada pengabdian masyarakat. Jadi kita melakukan pengabdian di masyarakat di bidang kesehatan. Itu kita lakukan terutama di wilayah pesisir pantai. Setelah itu kita juga melakukan seperti edukasi. Untuk edukasinya itu biasanya kita di panti asuhan, kita melakukan edukasi tentang kesehatan, atau tentang seputar
cara merawat gigi yang baik kan sama anak-anak itu, Mas. Setelah itu juga ada kita bekerja sama dengan kampus lain seperti PTN lain, itu kita bekerja sama untuk menyelenggarakan pengabdian masyarakat seperti di anak-anak SLB. Setelah itu juga kita melakukan seperti kegiatan berbagi di bulan Ramadan dan juga kegiatan lainnya. Jadi kita tuh banyak kegiatan yang ada di masyarakat dan pasti kegiatannya itu juga berhubungan dengan kesehatan. Oh iya Kak. Oke. Jadi di duta kesehatan itu teman-teman sudah dijelaskan sama baik di Kak Sofia ini ya. Jadi bukannya cuma tentang pengenalan kampus saja, tapi lebih untuk sosial juga. Sosialnya juga kuat kan teman-teman. Nah, tapi tetap berada di dalam kesehatan kayak gitu ya teman-teman. Iya. Selanjutnya ya teman-teman, ini mungkin banyak ya teman yang bertanya-tanya atau ini pertanyaan sangat umum lah kayak itu. Manfaat apa sih Kak, Kakak, manfaat yang bisa diambil gitu loh untuk ikut duta kesehatan? Mungkin kalau kita cuma kuliah aja atau kegiatan yang lain gitu loh, mungkin kurang kayak gitu ya. Mungkin banyak sekali manfaat di duta kesehatan. Mungkin apa aja sih Kak menurut Kakak manfaat ikut duta kesehatan? Ya, untuk manfaatnya sendiri juga pastinya sangat banyak ya, Mas Noel. Kita diajarkan untuk berorganisasi, setelah itu mandiri, bertanggung jawab. Kita juga dilatih untuk disiplin waktu, jadi kita lebih disiplin dan juga taat peraturan. Selain itu juga kita dilatih untuk memahami materi-materi tentang kesehatan yang sebelumnya kita belum ketahui. Dan selain itu, kita juga bisa lebih dekat dengan masyarakat saat kita melakukan pengabdian masyarakat tersebut. Ya Kak. Jadi intinya ya duta kesehatan itu ya juga bermanfaat bagi kita sendiri gitu ya. Bisa lebih kita bertanggung jawab, bisa lebih kita disiplin kayak gitu. Intinya lebih mandiri kayak gitu ya teman-teman. Yeah. Mungkin ada kesan-kesan ya Kak dari duta kesehatan. Pasti kan enggak semua itu ada duka atau sukanya aja kayak gitu ya. Pasti ada dukanya kayak gitu ya. Duka atau suka di dalam pengalaman Kakak di duta kesehatan tuh bagaimana sih Kak kayak gitu? Jadi kalau untuk dukanya sendiri itu pasti saat karantina ya Mas, karena pasti itu kita capek, karena setiap hari itu kita dari jam 7 sampai jam 5 sore, atau biasanya tuh paling malam itu jam 10 malam itu baru selesai. Dan itu setiap hari seperti itu, pastinya kita capek dan kita tuh dituntut untuk bisa dan juga sempurna. Padahal kita kan setiap manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi untuk panitia sendiri itu pasti menuntut kita untuk bisa dan sempurna agar acara kita itu berjalan lancar dan Duta Kesehatan Siti Kejanto Surabaya itu kedepannya bisa baik gitu Mas. Kalau misalkan kita kayak salah sedikit atau terlambat sedikit itu pasti kena marah dari kakak konseptor atau kakak panitia. Ya mungkin marahnya itu karena mereka merasa kalau mereka belum bisa mengajari dengan baik. Akhirnya kita belum bisa, kita masih melakukan kesalahan. Jadinya mereka seperti agak kurang puas dengan diri mereka. Jadi mereka melampiaskannya dengan menegur kita dengan baik-baik, tapi kadang juga agak marah-marah. Iya teman-teman, terima kasih untuk Kak Sofiananda. Jadi kita ikut duta kesehatan juga, kita juga dilatih dari pemikiran kita bagaimana sih kita bisa membagi waktu, intinya gitu ya. Dari banyak sekali kegiatan, banyak sekali yang kita ikuti gitu sebelum
nggak hanya apa namanya kegiatan, nggak hanya kuliah, tapi kan banyak sekali juga kegiatan yang ada gitu, dan banyak sekali tekanan kayak gitu. Tapi saya percaya sih kakak-kakak mungkin yang em, memberikan nasihat itu menurut saya untuk menasihat supaya kita lebih baik lagi kayak gitu, bukan Ya, marah ya atau bagaimana kayak gitu ya teman-teman. Ya sama aja di organisasi kayak gitu ya. Mungkin ada salah satu organisasi mungkin ya kakak-kakak marah atau bagaimana, itu ya untuk kebaikan organisasi, kita nggak akan em, apa ya nggak akan dibiarno lah kalian itu bahasa Indonesia itu di eh, apa ya biarkan. ya dibiarkan kayak gitu ya. Kalau bahasa orang sini mungkin dijarno kayak gitu ya. Iya, Dijarno gitu, nggak akan lah, kita lebih bagaimana sih supaya perkembangan organisasi itu lebih baik lagi kayak gitu kan, pasti kakak pingin kayak gitu. Oke, jadi banyak sekali pengalaman ya teman-teman, dari suka duka, dan bisa membagi waktu itu bagaimana kayak itu ya, bermanfaat lah kita ikut organisasi di sekolah-sekolah kayak gitu, di kuliah kayak gitu. Dan lebihnya ini kenapa saya membahas kesehatan, karena duta kesehatan saya juga baru tahu, oh duta kesehatan mungkin ya, pikir saya ya duta kesehatan ya kayak uh, nanti ada cabangnya gitu. Cabangnya kayak Gus Yuk kan nanti bisa naik ke Raki atau bagaimana gitu ya teman-teman. Nah, ternyata duta kesehatan itu dia bisa naik, tapi lebih fokus ke kampusnya kayak gitu kan. Oke teman-teman, untuk ngobrol bareng sama Kak Sofiananda, mungkin Kak Nur Sofiananda ada saran atau motivasi adik-adik teman-teman dan adik-adik ya, mungkin Kak Sofiananda ada saran untuk adik-adik atau teman-teman akan yang akan masuk yang akan masuk ke kuliah, ada yang mau mungkin ada yang mau juga, mungkin ada yang mau keterima di PTN, jangan banyak sekali PTS yang akan menerima lagi. teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba. Saya dulu juga awalnya kayak kurang percaya diri dan takut gitu buat mencoba sesuatu hal yang baru. Tapi akhirnya saya berpikir, kalau saya sudah masuk 10 besar atau saya sudah bisa mengikuti grand final, berarti saya ini orang yang terpilih. Berarti saya dipercaya untuk bisa melakukan ini semua. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru dan percaya diri. Selain itu juga, kalau kita di kuliahnya di PTS, itu jangan berkecil hati atau jangan malu ke orang lain. Mungkin rezeki kita itu di PTS. Kan setiap orang itu rezekinya berbeda-beda. Tidak semua orang rezekinya itu sama. Mungkin kita sudah digariskan oleh Tuhan bahwa rezeki kita itu di PTS. Jadi jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah malu. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Sofiananda yang sudah main gitu ya di channel saya di Nur dan Milenial. Semoga channel saya bermanfaat dan bisa menjadi informasi, bisa menjadi berkat untuk teman-teman semua. Ya. Jadi, amin. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Kak Sofiananda yang sudah hadir. Ya Mas, sama-sama. Ya, sekian ya teman-teman, kita sudah bicara sama Kak Sofiananda bagaimana duta kesehatan, bagaimana pengalamannya kayak itu ya. Semua bisa bermanfaat di dalam kehidupan kalian. Mungkin teman-teman yang akan kuliah di PTN atau PTS, jangan gampang menyerah teman-teman, karena rencana bukan rencana Tuhan kayak itu. Karena rencana Tuhan pasti rencana damai sejahtera. Oke. Sekian, terima kasih dari channel saya. Jangan lupa untuk di-share ya teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe ya teman-teman. Gratis ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih semuanya.
Ramadan